warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah, dengan iradat dan inayat ilahi ju'ala, kita bisa menikmati kebersamaan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan ta'lim terkait hadis Nabi. Berbicara hadis Nabi, mohon maaf mungkin pagi ini tidak langsung ke kajian syarah hadis ya. Tetapi saya ingin dulu bicara mengenai historis sejarahnya sampai kita mengenal kitab-kitab hadis dengan berbagai coraknya, kitab-kitab hadis dengan berbagai jenisnya. Kenapa tema ini penting? Karena ketika kita menjelajahi syarah hadis alias penjelasan atau tafsir ya, interpretasi teks-teks hadis, maka mau tidak mau pemahaman, penafsiran, interpretasi yang benar-benar sempurna itu adalah kalau bisa menciptakan manusia-manusia yang orang yang paham betul konteks, historis, jenis, karakteristik dari hadis itu. Pernah dengar istilah hadis qudsi umpamanya? Apa itu hadis qudsi? Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis Nabi? Nah ini kan harus dibedakan, karena nanti syarah hadisnya, penafsiran hadisnya, interpretasi hadisnya itu lumayan beragam. Kalau disebut hadis Nabi, kalau disebut hadis qudsi, tentu adalah segala yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya. Makanya redaksi hadis qudsi selalu dari Rasulullah bahwa Allah berfirman. Itu hadis qudsi. Qudsi yang artinya sakral, qudsi yang artinya suci, itu qudsi. Kalau hadis Nabi adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah alias pemilik teksnya adalah Rasul, pemilik hadisnya itu adalah Rasul, min qaulin berupa kata-kata, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau ketetapan, au sifatin atau gambaran akhlak dan fisik. Maka redaksinya berbeda. Biasanya bersumber dari sahabat, baru menceritakan mungkin Rasulullah bersabda, mungkin Rasulullah berbuat, mungkin Rasulullah membuat ketetapan, mungkin Rasulullah digambarkan oleh sahabat terkait sifat maupun ciri-ciri fisik. Jadi pasti dalam syarah hadis kita akan mengenal ini hadis apa. Apakah hadis qudsi atau hadis Nabi? Jadi penting jamaah sekalian kita membedakan hadis qudsi dengan hadis Nabi. Ya. Lalu hadis qudsi berarti wahyu? Iya, wahyu. Lalu Quran juga wahyu? Iya. Apa yang perbedaan antara hadis qudsi dengan Quran? Nah, kalau Al-Quran itu segala sesuatu disandarkan kepada Allah, bersumber dari Allah, berupa sabda alias qauli. Tetapi redaksinya, lafaznya itu semua dari Allah.
narasinya, kata-katanya, kalimatnya, itu Quran dari Allah. Rasul hanya menerima saja. Ya. Tapi kalau hadis qudsi, konten, ide, konsep utamanya dari Allah, tentu karena Rasul adalah tidak berkata dari hawa nafsunya, tetapi redaksi kalimat yang muncul itu adalah dari Rasul. Sehingga bagi yang merasakan betul keindahan bahasa Arab, sastra Al-Quran dengan sastra Nabi berbeda itu. Ungkapan-ungkapan, rasa bahasa, struktur, suasana linguistik antara hadis Nabi dengan hadis Qudsi itu antara Al-Quran dengan hadis Qudsi, Al-Quran dengan hadis Nabi itu berbeda. Berbeda sekali. Balaghahnya, sastranya, rasa bahasanya. Ya kalau kita yang mohon maaf ya mungkin bahasa Arabnya standar saja sih susah membedainnya ya. Gimana? Coba kalau hadis Qudsi ditartilkan kayak Quran kira-kira. Tahu ditartil? Kalau hadis Qudsi dibacakan seperti Quran kira-kira enak enggak ya? Hadis-hadis Nabi dibacakan seperti hanya lagam Quran. Ya, itu rasanya enak, sederhana aja. Beda itu. Karena memang kalau Quran adalah wahyu plus redaksi, kalimat, susunan katanya semua dari Allah. Tapi kalau hadis Qudsi atau hadis Nabi itu adalah konten. Kalau hadis Qudsi berarti kontennya dari Allah, bahkan Allah sendiri yang berfirman, ya, tetapi redaksinya dari ijtihad Rasul. Nah itu hadis Qudsi. Kalau sekarang bicara hadisnya dari segi ini hadisnya berkualitas atau tidak? Hadisnya ini level periwayatannya seperti apa? Nah kalau bicara level periwayatan, level kualitas hadis, ya, tentu hadis itu hanya dua macam ya. Ada hadis yang makbul diterima dan ada hadis yang ditolak. Beda dengan Quran. Quran tidak mengenal ada ayat yang diterima, ada ayat yang ditolak. Gak ada. Karena sudah kualifikasinya sudah mutawatir atau sudah permanen, sudah kokoh, sudah kuat, tidak usah diragukan lagi. Nah, kalau hadis, teks-teks hadis mau tidak mau bisa masuk kelompok yang makbul diterima karena memenuhi syarat-syarat yang sudah fundamental, yang sudah populer, atau tapi juga hadis yang ditolak, mardud, karena kurang, tidak memenuhi syarat-syarat kesempurnaan sebuah hadis. Maka muncullah ada hadis sahih, itu berarti sahih, sah, sahih, sehat, sahih, benar, itu namanya sahih. Bolehlah kita terima. Tapi kalau tidak sahih itu namanya dhaif, lemah, cacat, bermasalah. Loh, dari mana kita tahu hadis ini bermasalah? Dari mana kita tahu hadis ini punya cacat? Nah, yang dilihat adalah karena hadis ini bersumber dari Nabi, tetapi transmisinya adalah manusia-manusia dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Ada nggak kemungkinan kesalahan transmisi penyampaian? Pasti ada. Kalau satu hadis sampai 20 orang yang terlibat, satu hadis terlibat sampai 15 orang yang ikut dalam transmisi hadis, apakah dijamin dari 15 orang itu semuanya kredibel, semuanya kuat? Tentu tidak. Makanya kenapa ada hadis dhaif? Itu karena mulai di dalamnya ada penyakit-penyakit, ada masalah-masalah, ada kekurangan-kekurangan
yang mengurangi kredibilitas hadis. Kalau hadis sahih kan jelas mattasalah sanaduhu, kalau hadisnya tersambung antara satu generasi dengan generasi lain. Lalu yang mentransmisikannya adalah orang yang dhabit, diterima, kokoh, kuat, soleh, bahkan dobitnya alias dobitnya dobit yang sempurna sekali dari setiap periode ke periode, dari setiap tabaqah, generasi ke generasi, tanpa ada elat, penyakit-penyakit tampak atau tidak tampak, wala syuzuz atau keganjilan-keganjilan dalam hadis itu. Maka boleh dibilang kalau hadis dhaif itu adalah hadis yang di dalamnya ada keganjilan. Hadis dhaif di dalamnya ada ilat, cacat-cacat yang terlihat atau tidak terlihat. Hadis dhaif adalah orang yang meriwayatnya pun tidak puncak mungkin puncak ideal, puncak kualitas, puncak kapasitas. Nah inilah makanya malaikat hadis dhaif. Ya, hadis dhaif pun ada lagi yang lebih bawah lagi, yang lebih ini yang membuat kita harus hati-hati, namanya hadis maudhu, hadis palsu. Aspal, tahu aspal? Ongkoh mah kayak asli padahal palsu. Pertanyaannya, loh, emang ada hadis palsu? Ada. Bagaimana cara tahu hadis palsu? Maka sejarah hadisnya harus dibuka. Oke, hadis palsu jelas hadis yang dibuat-buat oleh orang tertentu dengan maksud-maksud tertentu, ya, yang bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih kuat, lebih sahih, lebih mutawatir. Hadis palsu pasti hadis janggal, lebih dari janggal. Elat, lebih dari punya ilat. Orangnya pun jelas tidak ketahuan, anonim. Ya, kayak berita hoax aja kan, berita hoax. Nah, palsu. Maudhu, dibuat-buat. Siapa pelaku hadis palsu? Nah, para ulama alhamdulillah ya, hadis itu kan tidak seperti Quran yang turun langsung ditulis. Oke? Nabi berkata ditulis. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pada awal penulisan Quran itu melarang sekali, la taktubu anni siwal Quran wa may yaktubha falyamhu. Jangan mencatat, wahai 9 sekretaris Nabi ya, jangan mencatat kecuali Quran, karena Quran kan lagi dikumpulkan. Siapa yang pernah mengumpulkan tulisan selain dari Quran, hapuslah. Makanya hadis sedikit terlambat penulisannya daripada Al-Quran. Tapi hati-hati dengan jebakan tuduhan orientalis. Nah, di sini katanya hadis itu benar-benar bukan dari Nabi kan. Nah, bahaya. Ya, kita tahu tidak semua hadis itu diterima kalau tidak memenuhi standar periwayatan yang sahih, standar periwayatan yang kredibel. Satu abad tahun pertama Hijriah memang hadis belum dikumpulkan. Ya, hadis ada dikumpulkan. Tapi praktek pengumpulan, praktek penyeleksian, praktek cross check ya terhadap hadis itu biasa terjadi. Antar sahabat dengan sahabat, antara satu orang dengan orang lain. Karena sahabat besar masih hidup, mereka sering memverifikasi kalau ada sabda Rasul setelah wafat tentunya, sabda Rasul atau perbuatan Rasul untuk dijadikan sumber hukum. Sahabat-sahabat Rasul kan banyak, tetapi banyaknya pun tidak semua intes dengan Rasul. Karena ada yang sibuk sebagai pedagang, sibuk sebagai tentara,
sibuk sebagai duta di negara lain, umpamanya ya, gubernur maksudnya, di beberapa negara, di beberapa tempat, maka Abu Hurairah lah, kalau kita dengar hadis selalu banyak dari Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu pertama orang yang intens kedekatannya dengan Rasul. Kemanapun pergi Rasul, beliau mendampingi, melihat, menyaksikan, berdiskusi. Maka selalu kan dari Abu Hurairah sampai hampir 5.000 hadis yang diriwayatkannya. Nah, kalau Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali itu jarang karena mereka itu adalah sosok sahabat besar yang justru menjadi, selain sabda Nabi yang namanya hadis, mereka adalah juga memiliki komentar, syarahan, tafsiran, makanya disebutnya athar. Maka ada istilah athar sahabat, athar sahabat. Jadi mereka narasumber, bukan lagi transmitter. Ada sih hadis-hadis dari Umar bin Khattab, riwayatnya Umar bin Khattab, seperti dalam hadis Arba'in tentang innamal a'malu binniyat, itu sumbernya dari Umar bin Khattab. Tapi di luar itu hadis-hadis hukum, hadis-hadis fikih hampir tidak ditemukan Umar dijadikan perawi pertama dan utama dalam sebuah hadis. Apalagi Abu Bakar itu masuk dalam narasumber, masuk dalam orang yang dijadikan masdar, sumber dalam sebuah ketetapan hukum, bukan hanya transmitter alias terlibat dalam penyampaian, penyebaran atau pencatatan. Nah, ketika syarat abad pertama hadis belum dibukukan, hadis belum dikodifikasi, tetapi kan para sahabat orang Arab memiliki kuwatul hifzi alias punya kedobitan, kuat hafalannya. Belum lagi mereka adalah ahli bahasa Arab yang bisa membedakan mana Quran, mana hadis. Nah, setelah abad pertama Hijriah berlalu, ya, ada ulama, ada seorang cendekiawan Muslim, ya, yang sangat peduli dengan keberadaan hadis atau sunnah Rasul, maka beliau menginisiasi mulai adanya pengkoleksian hadis atau penulisan hadis, pengumpulan hadis, sehingga menjadi bab pegangan yang sistematis, pegangan yang terarah ketika umat ingin membaca hadis. Seperti Ar-Ramah Hurmuzi, dia mengarang kitab Al-Muhadis Fasil Baina Rawi wal Marwi. Bagaimana metode hadis untuk memverifikasi antara apa yang disampaikan seorang rawi dengan apa yang diriwayatkannya alias teksnya. Paham kira-kira ini santri kolot? Lumayan. Ya harus mikir dulu ya, karena ini belum syarah, ini baru sejarah dulu. Enggak, baru sejarah. Loh, apa hubungannya dengan nanti ada Imam Bukhari, ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah, ada Tirmidzi. Kalau mereka itu disebutnya adalah para kodifikator, penyusun ensiklopedia hadis lah, kumpulan hadis yang sudah final. Masuk final itu benar-benar sudah seperti Bukhari menyusun Sahih Bukhari selama 16 tahun, bayangkan menyusun buku itu lama 16 tahun. Yang kadang satu hadis saja beliau bisa berbulan-bulan mencarinya, menyusunnya. Beliau itu adalah Imam Bukhari, disebutnya mudawwin alias kodifikator, mukharrij kodifikator hadis. Alias gini lah,
Hadis ini kan kalau dari waktu ke waktu bentuknya belum utuh. Hadis ini dari waktu ke waktu belum hadis sempurna, hanya cara sampainya. Nah, puncak kematangan, puncak kesempurnaan tersampainya hadis sehingga siap dipakai, siap digunakan itu adalah kalau sudah kepada imam kitab hadis yang disebut dengan para penyusun, para kodifikator, para mukharij seperti Imam Bukhari. Nah, kalau sudah para mukharij, kodifikator ini bicara, maka jangan heran kalau coraknya beda-beda antara satu imam dengan imam lain. Al-Muwatta disebutnya musnad. Itu kitab hadis berdasarkan riwayat sahabat, namanya sahabat dulu, sahabat A, B, C, D. Apa hadisnya? Keluar. Atau musnad ini biasanya kalau hadis dalam bentuk musnad itu sistematikanya selalu berdasarkan kitab fikih. Namanya bab taharah dulu kan, bersuci, lalu bab wudu, sholat, lalu zakat, puasa, haji, setelah itu akhlak, adab dan lain sebagainya. Itu kalau yang fikih. Ya. Ada lagi yang tadi adalah berdasarkan tema analitis, biasanya tahlili, itu Imam Bukhari biasanya, alias kumpulan kitab yang sempurna, bukan dimulai dari fikih tapi dimulai dari akidah, biasanya babul iman, bab iman. Ya. Kenapa bab iman? Karena akidah. Tapi kalau Imam Muslim ternyata babul ilmi, tentang ilmu dulu. Tapi sama juga itu ilmunya, ilmu tentang iman, ilmu tentang akidah. Sunan Abu Dawud, kalau dengar sunan itu pasti sistematikanya kayak fikih. Sunan Ibnu Majah pasti seperti kayak fikih. Sunan At-Tirmidzi kayak fikih. Kalau musnad, ini istilahnya susah di Indonesia kan, nggak bisa. Ini istilah ilmu, nggak bisa musnad. Musnad itu adalah periwayatan hadis, corak penulis pengumpulan hadis berdasarkan nama-nama para sahabat yang terlibat. Kayak alfabet, semuanya dari Abu Hurairah siapa saja. Kalau dari Abdurrahman bin Auf siapa saja. Dan kalau dari mulai Abdullah bin Mas'ud apa aja. Itu kan musnad. Dan lain sebagainya. Jadi boleh disimpulkan kalau hadis yang sudah sampai ya kompilasinya, siapa sampai yang mengkompilasi, siapa yang mengkoleksi, siapa yang menyusun, nah itulah sudah akhir, ending, produk dari hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi. Kalau dalam ilmu hadis itu disebutkan sampai ada 5 jenis sampai 7 jenis corak kitab-kitab hadis. Terus mungkin kita bertanya ya, dari tadi, kenapa hadis palsu ada? Pertama, Rasul sudah wanti-wanti kalau hadis palsu. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah dia akan jadi penghuni neraka. Tapi jangan dipahami, ini biasanya nyerang dari sini nih. Tuh lihat, Rasul kalian sudah mewanti-wanti siapa yang berdusta terhadap namaku, berarti hadis palsu sudah ada zaman Rasul. Kira-kira benar nggak itu tuduhan itu? Kalau kita punya anak, lalu kita nasihati anak, kamu harus jujur ya dalam hidup, harus teguh memegang kebenaran. Nah, kalau harus, awas loh, jangan sampai tidak jujur. Apakah kita menuduh anak kita tidak jujur waktu itu? Tidak juga kan? Hanya jangan sampai. Jangan sampai itu kan. Ini hati-hati nih, orientalis ini bawaannya jelek terus.
Ya, jelek terus. Oke, sekarang kenapa hadis palsu muncul? Hadis palsu muncul itu karena memang pertama Islam kan mulai berkembang tuh. Bukan hanya di Madinah, di Mekah, bukan hanya di jajaran Arab, tapi sudah ekspansi kan. Oke. Terus masa pun lebih jauh lagi antara masa awal Islam, sumber wahyu di Madinah atau Mekah dengan masa itu. Katakanlah sudah hampir 200 tahun. 200 tahun dari masa kenabian. Jauh kan? 2 abad namanya. Atau 3 abad. Nah, semakin jauh dari zaman kenabian pasti ada kemungkinan. Nah, pasti ada kemungkinan nih. Orang-orang yang kotor, pertama biasanya kaum zindik. Kaumnya nyeleneh, kontroversial, asal beda dari yang aneh, beda-beda terus, zindik. Kaum zindik ini kaum apa ya, borokokok lah, tahu borokokok ya. Memang hanya cari duit demi sebuah fatwa, sebuah pernyataan keagamaan, termasuk hadis. Yang kedua biasanya adalah para penjilat kekuasaan. Kalau senang dengan pemimpin tertentu, lalu si pemimpin itu datang ke tempat dia, langsung buat hadis. Ada itu. Yang ketiga biasanya karena fanatisme terhadap daerah, fanatisme terhadap sesuatu, melahirkan hadis juga dibuat-buat. Yang keempat, perselisihan politik, alias kompetisi, perebutan apapun, kekuasaan dan lain sebagainya untuk menopang kekuatan atau blok dia, maka dibuatlah hadis palsu. Nah, tapi kan don't worry ya, para ulama sudah membuat kriteria atau ciri atau indikasi atau apa istilahnya ya, tanda-tanda ini hadis palsu. Kan ketahuan Pak. Pertama, jelas itu kalau hadis palsu itu sanadnya, transmisinya itu benar enggak? Kalau sudah gugur dari sana minimal dhaif. Tapi kalau lebih parah lagi memang palsu, memang enggak ada sanad sama sekali. Yang kedua, isinya bertentangan dengan Quran atau hadis sahih lain yang lebih kuat. Yang ketiga, tidak logis alias menentang hukum alam. Contohnya ada hadis palsu ya, al-bandinjan dawaun likulidain, bahwa terong, tahu terung itu adalah obat segala penyakit. Hadisnya sih enak ya, kayak Arab ya, bisa Arab memang ya, tapi coba lihat, coba perhatikan dari mana itu, masa terung obat segala penyakit. Dari mana logikanya? Jelas di sini ada kegoncangan teks, kegoncangan konten, nggak bisa diterima. Ada seorang amir, seorang pangeran menemui dia, kebetulan ada seseorang bertemu dengan raja atau khalifah atau pangeran lah yang sedang bermain burung. Langsung keluar hadis bahwa taklah tasabak, jangan berlomba kecuali dalam perlombaan burung. Karena apa? Carmuk. Tahu carmuk? Cari muka, caper, cari perhatian. Jadi memang para carmuk cari muka itu sudah ada zaman dulu juga. Alhamdulillah min dzalik. Nah, ini bayangkan. Kaum zindik pun yang dieksekusi oleh Ali bin Abi Thalib, yang nyeleneh, yang menyimpang, lalu membuat hadis itu banyak tuh, yang hadis yang sebelum dieksekusi ada yang ngaku saya sudah membuat hadis banyak sekali, langsung dieksekusi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran ya sekilas dari historis yang membuat bahwa perjalanan sebuah hadis sampai jadi dalam kitab hadis itu lama, panjang sekali. Ya.
Dan kita bersyukur bahwa kitab-kitab hadis inilah yang menjadi referensi ketika kita bicara akidah, bicara ibadah, bicara muamalah, bicara akhlak dan lain sebagainya. Kalau tidak ada hadis terhimpun, tidak hadis terkodifikasi, hadis tidak tersusun secara sistematis, maka kita akan kehilangan jejak, kehilangan sumber, kehilangan pegangan. Maka hati-hati betul, dan kita sangat harus hormat menjaga warisan dari para mukharrij, para kodifikator hadis. Maka sampai ini dulu kita kembangkan dengan dialog ya, dengan baru sejarah dulu. Misalnya mungkin nanti minggu ke next kita akan mulai ke hadisnya. Ini mau hadis-hadis yang akidah, mau hadis-hadis tentang ibadah, hadis akhlak, sejarah, mangga, karena hadis ini ada ratusan ribu. Apa? Akidah dulu. Oke. Mau hadis-hadis akidah. Harus hadis akidah kalau dari Imam Bukhari nanti mulai babul iman. Ya, dan lain sebagainya. Pernah ngaji hadis arba'in enggak? Hadis 40. Pernah di sini? Kalau saya usulkan mulai minggu depan, mulai pertemuan depan, kita hadis arba'in dulunya, 40 hadis pokok itu tentang pokok-pokok agama. Setuju ya? Hadis arba'in, hadis 40 berarti 40 hadis wajib hafal. Setuju santri? Gimana? Santriwati setuju? Nah, ini penting. Hadis arba'in ya karang oleh Imam Nawawi. Itu 40 hadis sudah mencakup seluruh usuluddin, pokok-pokok agama. Pokok-pokoknya dulu. Prinsip-prinsip umum. Hadis arba'in. Ya mudah-mudahan kalau hadis arba'in kita per minggu sebulan 2 kali, ya mudah-mudahan mungkin berapa bulan entah 20 bulanan ya. Mudah-mudahan kita masih diberi usia ini. Biar ya Allah ya belum tamat nih beres arba'in naik ke Bukhari. Tapi Imam Bukhari 4 jilid ya. Siap. Masya. Saya Muslim banyak juga. Apalagi Abu Dawud, Ibnu Majah, Masya Allah. Tadi mungkin setelah hadis arba'in beres, kita akan coba ke yang lain. Dan perlahan lebih baik usulnya dulu, dasar-dasarnya dulu, pokok-pokoknya dulu ya, general prinsip, baru nanti ke hal-hal lain. Nah kalau hadis, serangannya bukan hanya orientalis, tapi dari orang dalam juga. Muslim juga buat, tapi dia mengingkari hadis, namanya ingkarus sunnah. Kenapa ingkarus sunnah muncul? Nah, pertama ingkarus sunnah muncul karena embrionya sebenarnya zaman Imam Syafi'i aja sudah ada yang ingkarul Qur'an, ingkarus sunnah. Kalau Quran percaya tapi sunnah nggak mau. Nabi itu zaman Syafi'i sudah terjadi itu. Beliau lagi ceramah, lalu ada yang berdiri, interupsi, apa dia bilang? Wahai imam, ngapain anda bicara sunnah? Ngapain bicara hadis? Cukup dengan Quran. Quran cukup. Quran ini kan sudah sempurna, sudah apa? Mencakup semua hal. Ngapain pakai hadis? Kata Imam Syafi'i, anda sholat? Ya aku sholat. Anda bisa sholat karena Quran atau karena hadis? Kalau karena Quran hanya aqimus shalah. Emang ada cara takbir, cara ruku, cara sujud ada dalam hadis, dalam Quran? Nggak ada. Itu dengan pertanyaan itu diem orang itu. Bayar zakat, atuz zakat, ada perintahnya? Ada. Penyalurannya innamas shadaqatu lil fuqara ada. Tapi cara teknis, rukun, detil hati-hati dengan gerakan pemikiran ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah orang yang menolak sunnah.
Atau biasanya orang jalan pintas, Pak, nggak mau bingung. Jelimet hadis mah ya, nggak kayak Quran. Kalau Quran kan ayatnya jelas, sahih, mutawatir, terima. Kalau hadis kan masih perlu diteliti, perlu diverifikasi. Ya, ini indahnya hidup. Karena hadis ini ratusan ribu jumlahnya, tidak seperti Al-Quran hanya 6.000. Di sana kita harus punya upaya yang maksimum. Tapi kan kita sudah diberi warisan oleh para ulama-ulama hadis. Tinggal kita baca, kita telah, sehingga kita tahu memilah-milah mana hadis. Hadis yang diterima dan hadis yang. Nah, ketika hadis pun sudah diterima, ini masuk ke syarah, alias bagaimana penafsiran. Timbullah yang disebut dengan istinbat, kesimpulan akhir dari sebuah pemahaman. Istinbat atau natijah atau hasil kesimpulan dari sebuah hadis. Istinbat. Nah, kalau untuk sampai ada kesimpulan final tentang suatu masalah, dalam buku Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah, Al-Qardawi menyebutkan, ya kalau ada hadis, ada 100 hadis tentang tema tertentu, ya kumpulkan semua, hadirkan semua. Kalau ada 10 hadis tentang kejujuran, ya kumpulkan semuanya. Baru kita lihat, baca, perbandingkan antara hadis yang satu dan hadis yang lain, sehingga nanti ada kesimpulan yang utuh, kesimpulan yang sempurna. Kalau bisa teks buku Arba'innya ya kecil-kecil biasanya bisa sediain ya, biar tidak bandung kuping ya. Nah, yang hadis Arba'innya ya, hadis Arba'in kita mulai insyaallah minggu keempat ya. Minggu keempat kita coba kalau dalam belajar hadis itu sampai teksnya pun dapat dibacakan, diulang-ulang sehingga nanti mulai terasa, oh ini hadis, rasa hadis, suasana hadis, atmosfer hadis itu penting Pak, dikeraskan, asimak. Karena hadis datang dari mulai Rasul sampai ke kodifikator itu kan macam-macam caranya. Cara hadis diterima itu macam-macam, sampai ada 8 jenis. Ada yang berhadapan begini langsung mendengar, ya. Ada yang hanya mendengar tapi tidak langsung begini, hanya mendengar saja, tidak dari guru, tapi dari teman sejawat, teman ini. Ada yang riwayatnya dapat dari ijazah sang guru, wasiat dari sang guru, atau dia baca sendiri buku catatan gurunya, atau nah yang paling terakhir itu adalah nemu sebuah tulisan, dokumentasi sebuah hadis, macam-macam. Nah, ketika menyampaikannya pun dengan hanya redaksinya aja, hanya teknisnya. Ada hadatsani, hadatsana, akhbaroni, akhbarona, ada an dan sebagainya. Nantilah nanti kalau sudah masuk ke hadis arba'in, kita akan tahu cara menerimanya berbeda dan cara menyampaikan juga beda-beda. Ya. Tapi menarik sebenarnya. Saya bersyukur belajar hadis, belajar ilmu hadis, ya memang diakui ini ilmu yang tidak terlalu populer, ilmu yang mungkin tidak terlalu menarik, sehingga kami di jurusan hadis tidak sebanyak jurusan lain Pak. Jurusan kami menerima paling 12, 10 orang. Kalau orang lain itu sampai puluhan, ratusan. Bagi kami tidak, karena memang ini ilmu yang langka, ilmu yang tidak populer, tak mengapa ya, tetapi bagi kami bangga, kami bersyukur kami diberi amanah untuk menjaga khazanah ilmu hadis ini, ilmu hadis. Ya, maka sementara itu sebagai pengantar ada waktu mungkin 15 menit atau 20 untuk sekedar kita berdiskusi, berdialog terkait tadi baru histori ya. Maka jadi Pak mengenai diskusi dengan hadis Nabi itu umumnya fokus tema hadisnya temanya ya, tema atau materi, topik-topiknya ya.
Pertama, para ulama sudah menyusunnya beberapa namanya al-ahadis al-qudsiyah, kompilasi hadis-hadis qudsi. Kebanyakan akidah, Pak. Kebanyakan akidah ya. Kenapa? Ya, ini keimanan, ghaibiyat. Ya, tentang pokoknya hadis qudsi itu ketika orang baca surat Al-Fatihah, itu hadis qudsinya. Ketika baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman ya, oh hambaku memuji aku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku begini, Al-Maliki Yaumiddin, terus gitu. Itu ada hadisnya. Hadis qudsi. Hadis qudsi juga biasanya ada sih tentang akhlak ya. Tentang akhlak manusia dengan manusia. Kemudian dan lain sebagainya. Tapi kalau jadi ada namanya hadis-hadis hukum, Pak. Kalau hadis hukum hampir tidak ditemukan dalam hadis qudsi, karena hadis hukum itu di luar hadis qudsi. Ya, cara Nabi bertoharo, berwudu kan nggak mungkin ada komentar dari Allah kan. Tapi kalau ada wejangan wahyu dari Allah yang bersifat wejangan umum, itu pasti muncul melalui hadis qudsi. Hadis qudsi itu muncul, makanya hadis qudsi muncul kayak begitu. Akidah, dasar keimanan, ada sih panduan-panduan berakhlak, ya, bertindak di muka bumi. Nah, itu adalah ada hadis qudsi ya. Tapi tidak sebanyak, kalau dibilang mungkin ya nggak lebih dari 2% saja ya, mungkin dari hadis-hadis Nabi yang berbentuk hadis qudsi. Ya. Mangga dari santriwati. Ya. Dari sisi teknis periwayatan, biasanya kan hadis-hadis itu secara tekstual itu lebih mengarah kepada yang mengabarkan tadi akhbarana, mengabarkan kepada kami atau mengatakan kepada kami lalu dikatakan. Nah, secara tekstual berarti ada kemungkinan setiap hadis itu para kodifikator itu tidak persis sama dengan tekstualnya Rasulullah. Nah, ini kan sedikit banyak ada pengaruh rasa bahasa ya. Misalnya ketika Rasulullah mengatakan Anda misalnya, tapi disebutkan kamu misalnya, kan itu ada perbedaan rasa bahasa. Nah, mungkin bagaimana mengerti ini, lalu dari kitab-kitab hadis itu yang mana kira-kira yang lebih mendekati atau memang sama rata-rata seperti itu dari sisi tekstualnya? Bapak, Ibu kan lihat saya berceramah, berpidato ya. Yang melihat ada yang dekat, ada yang jauh, kanan kiri. Kira-kira Bapak menyampaikan ke orang lain tentang saya ini beda-beda nggak redaksinya itu? Beda. Tapi isinya sama kan? Oh, Ustadz berceramah. Nah, tapi cara penyampaian dari dekat itu beda-beda. Kira-kira boleh nggak kayak begitu? Ada peristiwa, wartawan ada 10 yang nulis. Macam-macam nggak itu redaksinya itu? Tapi peristiwanya sama kan? Kebakaran di masjid namanya. Tapi yang mewartakan beda-beda kan, dari berbagai sudut. Tapi isinya sama. Nah, itu ada namanya riwayat bil makna. Boleh itu riwayat bil makna itu. Riwayat bil makna itu apa artinya? Rasul bersabda, nah lalu dia olah apa istilahnya? Teks Rasul atau sabda Rasul, komentar Rasul dengan kata-kata dia, tapi tidak keluar dari tema pokok. Itu namanya hadis bil makna. Makanya yang ditembak sebenarnya itu bukan teks dulu, tapi rawi-rawi, orang-orang yang terlibat dalam periwayatan. Kalau memang dia pantas dijarah itu artinya memang divonis negatif, ya itu yang dicarinya. Karena kalau sudah cacat di periwayatan, Pak,
walaupun kontennya bagus, kan kita ngeri-ngeri sedap gitu Pak. Hadis-hadis dhaif itu nggak semuanya jelek Pak, bagus-bagus kadang. Untuk apa? Nah, makanya hadis dhaif ketika walaupun dhaif tapi tidak berkaitan dengan akidah umpamanya ya, tidak berkaitan dengan cara ibadah, tapi hanya akhlak, anjuran, semangat hidup, mengapa tidak kan? Anjuran punya kesabaran, mengapa tidak kan? Itu masih diterima selama hanya untuk fadhail a'mal, fadilah. Apa ya? Supaya orang semangat sholat, lalu ada anjuran seperti gini, semangat berzikir, ada anjuran begitu. Kan tak mengapa. Loh, orang rajin sholat kan bagus. Tetapi anjuran tentang rajin sholatnya, rajin zikirnya, ternyata hadisnya tidak terlalu kuat alias dhaif. Tak mengapa. Asal yakin, ya Allah, saya pakai hadis lemah, tapi bagus. Hanya saya semangat untuk berzikir. Nah itu. Atau dhaifnya jangan kebangetan gitu. Apanya? Lemahnya pun jangan kebangetan lah, yang masih standar-standar. Nah, makanya hadis dhaif itu masih lebih bagus daripada akal. Kata ya Ahmad bin Hanbal ya. Sebagus-bagusnya ide, konsep dari akal manusia, masih lebih bagus hadis dhaif. Biar dhaif tetap hadis, benar enggak? Hadis dhaif nanya kayak. Nah, itu asal jangan hadis palsu. Kalau asal tadi itu ya jangan sampai pada hal-hal yang fundamental, akidah, pokoknya masalah adab kubur, masalah hari kiamat. Pakai hadis palsu, apa hadis dhaif nggak boleh. Tapi jangan juga, hati-hati juga Pak. Jangan sampai masalah akidah, masalah ghaibiyat harus mutawatir saja. Hadis mutawatir hanya 40 buah Pak, dari ratusan ribu hadis. Kacau nggak coba bangunan akidah tentang alam kubur? Itu hadisnya nggak mutawatir alias ahad. Lawannya mutawatir kan ahad. Hati-hati juga itu jebakan itu. Kalau hadis-hadis ahad dihancurkan, tidak diimani untuk kalian, kita akan kenal azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan di alam kubur. Ya? Kita nggak akan tahu itu Pak. Mutawatir itu kan hal apa ya istilahnya? Puncak dari sebuah hadis itu memang levelnya sangat tinggi. Diriwayatkan oleh orang banyak dari satu generasi ke generasi, yang tidak mungkin ditemukan konspirasi antara orang itu untuk membuat dusta. Dan semangat sedikit hadis mutawatir itu. Ya. Makanya hadis mutawatir itu hanya dari segi levelingnya aja sebenarnya. Tapi ketika hadis ahadnya sahih, mengapa nggak diterima? Hadis ahadnya hasan, hadis ahadnya dhaif tapi tidak kebangetan dan hanya untuk fadilah amal, nah silakan. Yang tidak boleh adalah maudhu, palsu, hadis palsu. Ya, satu lagi. Pada intinya dari segi historis sejarah, dari segi teknis maupun metode corak penulisan, kodifikasi hadis sampai para kompilator hadis seperti Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya, ini gambaran bagi kita Bapak Ibu sekalian bahwa hadis tidaklah seperti yang diduga oleh banyak orang bahwa sesuatu yang jelimet. Mungkin awalnya betul, tetapi nikmati, jalani, baca, selami bahwa Masya Allah. Ketika masuk ke hadis, kita dua kali bekerja. Pertama adalah menyeleksi para periwayatnya, perawinya, mengetahui. Yang kedua, meneliti, mensyarahi, melakukan interpretasi terhadap teks, terhadap kontennya. Dua kali kita kerja. Tapi di sanalah ada juhdun, upaya, ada optimalnya, ada nikmatnya, karena kita bersusah payah dulu, berpayah-payah dulu daripada hanya langsung menerima apa adanya. Insyaallah kita adalah ahlul Quran was sunnah, artinya cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah, cinta kepada hadis, karena dua inilah sumber taratu fikum amrain,
aku wariskan 2 perkara ma in tamassaktum bihima, yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya lan tadilu abada, kalian tidak akan sesat di dalamnya selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah atau hadisku. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita istiqomah mulai salah, kita mulai hadis arba'in, hadis 40 ya, 40 hadis. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan, kenikmatan, dan Covid ini mudah-mudahan segera ikhfa ya. Jangan idhar. Segera menyingkir ya, biar kita menikmati betul suasana tenang dalam talabul ilmi di masjid kita ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.